Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Lestari Biro Praingin dengan NIM 21101063 dari kelas S1 TT 09C. Pada mata kuliah etika profesi, di sini saya akan mempresentasikan tentang etika dan budaya profesi pada PTPLN. Nah, di sini ada table of contents yang dimana saya akan membahas tentang pendahuluan, visi dan misi dari PTPLN, lalu ada tujuan, manfaat, tanggung jawab individu dan sosial perusahaan, etika terkait dengan stakeholder, dan kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Etika profesi adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan tugas profesinya. Nah, etika profesi sangat penting di PTPLN karena perusahaan ini memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bukan hanya PTPLN saja, tapi setiap perusahaan pasti harus memiliki etika yang baik. Nah, selanjutnya ada visi dan misi dari PTPLN. Yang pertama itu visi. Visi PTPLN di sini yaitu untuk menjadi perusahaan listrik terkemuka dan pilihan pelanggan untuk solusi energi. Nah, lalu ada misi yaitu menjalankan bisnis kelistrikan di bidang lain yang terkait dan menjadikan tenaga listrik sebagai media meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Nah, di sini tujuan dari etika profesi pada PTPLN adalah untuk memastikan bahwa seluruh karyawan perusahaan menjalankan tugas mereka dengan integritas, kejujuran, dan profesionalisme. Nah, bukan hanya karyawan saja, tetapi pemimpin juga harus menjaga integritas, kejujuran, dan profesionalisme mereka. Nah, hal ini akan membantu PTPLN untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya yaitu dapat meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Maksud di sini apa? Dapat meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat, yaitu dengan menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme, karyawan PTPLN akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, selanjutnya dapat membantu PTPLN untuk meminimalkan risiko hukum dan keuangan. Nah, dengan menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, perusahaan dapat menghindari sanksi dan kerugian finansial yang dapat merugikan perusahaan dan masyarakat. Nah, jika karyawan menjalankan hal tersebut, maka di sini akan dapat meminimalkan risiko hukum dan keuangan. Selanjutnya, tanggung jawab individu dan sosial perusahaan. Tanggung jawab individu. Sebagai individu, setiap karyawan PTPLN harus memiliki sikap yang profesional dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Lalu, tanggung jawab sosial. Harus memperhatikan dan mendengarkan keluhan masyarakat dan berkontribusi pada masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan bisa diwujudkan lewat penyaluran dana dan lingkungan. Bisa juga lewat program kemitraan dan program sosial dan lingkungan. Selanjutnya, ada etika terkait dengan stakeholder. Yang pertama yaitu kepemimpinan PLN. Menginspirasi dan memberikan keteladanan perilaku sesuai dengan tata nilai yang berlaku di perusahaan. Nah, di sini maksudnya adalah
Sebagai seorang pemimpin, insan PLN harus menginspirasi dan memberikan keteladanan perilaku sesuai dengan tata nilai dan etika yang berlaku di perusahaan, serta memelopori pembaharuan dan modernisasi perusahaan melalui pemikiran yang kritis. Nah, selain itu, harus dapat memastikan semua unsur perusahaan bekerja sama secara sinergis guna memastikan dan mendapatkan kinerja unggul dan meningkatkan pelayanan publik. Nah, lalu ada yang kedua, yaitu sikap korporasi terhadap hubungan pelanggan, yang dimana mengutamakan kepuasan dan menjaga kepercayaan pelanggan, serta menjalin komunikasi edukatif yang sehat, ramah, adil, jujur, dan tidak menyesatkan. Nah, maksudnya di sini adalah insan PLN harus memiliki pengetahuan terkait dengan produk dan layanan perusahaan dan memberikan informasi terkini yang dibutuhkan pelanggan. Nah, insan PLN juga harus berkomitmen untuk memenuhi standar mutu pelayanan terbaik. Nah, sesuai standar mutu pelayanan yang telah disepakati dan menegakkan integritas layanan publik. Yang ketiga, ada hubungan dengan mitra pemasok. Di sini mengutamakan kepentingan perusahaan dan melakukan penilaian secara objektif dan transparan. Dalam berinteraksi dengan mitra kerja atau pemasok, insan PLN senantiasa berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Insan PLN menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi serta selalu berusaha menjalin kerjasama yang saling mengutamakan. Lalu ada yang keempat, yaitu hubungan dengan pesaing. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengendalikan keunggulan produk dan pelayanan. Nah, di sini yaitu berkaitan dengan hal ini itu PLN selalu menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan. Dan insan PLN juga memandang pesaing itu harus sebagai pemacu peningkatan diri untuk menjadi lebih baik, bukan sebagai musuh gitu. Kita harus bersaing dengan pesaing itu dengan secara sehat. Lalu yang kelima ada hubungan dengan investor. Nah, berkomitmen untuk menjaga kepercayaan investor dan memberikan peluang yang sama kepada semua calon investor. Nah, di sini tuh insan PLN itu harus selalu menjalin komunikasi secara jujur dan efektif dengan tetap menjaga kerahasiaan dan serta menyediakan informasi yang aktual, akurat, dan prospektif. Lalu yang terakhir itu adalah hubungan dengan masyarakat. Menjalin dan memelihara dan mengembangkan hubungan baik dengan masyarakat. Nah, salah satu bentuk usaha PLN dalam hal ini adalah dengan melaksanakan program seperti contoh program Corporate Social Responsibility, lalu memberikan bantuan masyarakat yang membutuhkan, dan harus berkomitmen untuk menghormati tata nilai daerah dan menjaga kelestarian serta kebersihan lingkungan. Lalu yang terakhir adalah masuk ke kesimpulan. Yang pertama yaitu menjaga etika profesi dapat membantu meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Nah, caranya gimana agar kita bisa meningkatkan citra perusahaan kita? Caranya itu kita bisa melakukan meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan kualitas kerja karyawan, yaitu caranya dengan lebih produktif lagi, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis. Dengan hal ini kita akan bisa meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Nah, selanjutnya untuk menjaga etika profesi pada PT PLN diperlukan dukungan dari manajemen dan karyawan.
Nah, di mana manajemen harus memberikan contoh yang baik dalam menjaga etika profesi, dan sedangkan karyawan harus memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai etika profesi dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, dengan demikian PT PLN dapat memperoleh kepercayaan masyarakat dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.